Setelah pesawat tersebut dinyatakan hilang, lalu pencarian pun langsung dilakukan pada saat itu juga. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Desa Putra di Anak Kosan Channel. Dimana pada video kali ini kita akan membahas kisah misteri hilangnya orang-orang penting di dunia. Lalu pertanyaannya, siapa mereka dan seperti apa kisahnya? Pegang kuat-kuat handphone kalian dan mari kita mulai. Yang pertama ada kisah dari Michael Rockefeller, merupakan putra dan anak kelima dari jutawan terkenal yaitu Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller ini adalah wakil presiden ke-41 Amerika Serikat dan ia juga adalah seorang etnografer dan antropolog. Sebagai seorang anak, Michael menyukai sejarah dan antropologi dan kemudian ia memutuskan untuk menjadi seorang ilmuwan dan mengencam bangku kuliah di Harvard University. Usai menyelesaikan studinya di Harvard University, pada suatu hari Michael Rockefeller ingin melakukan ekspedisi ilmiah ke Oceania. Oceania ini adalah suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri dari sejumlah kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik dan sekitarnya. Nah, Michael Rockefeller ini berniat untuk mempelajari kehidupan dan tata cara masyarakat setempat. Ditambah lagi, keputusan Michael tersebut dapat dukungan penuh dari sang ayah. Dan Nelson pun bersedia untuk membayar semua perjalanan putranya tersebut. Pada musim gugur 1961, Michael pergi melakukan ekspedisi ke Papua Nugini bersama seorang temannya, ahli etnografi yang berasal dari kebangsaan Belanda yang bernama Ren Wessing, dan ditemani juga oleh dua pemandu. Para peneliti ini berkeliling dan melakukan interaksi kepada penduduk lokal dan juga melakukan barter dengan warga lokal di sana. Beberapa waktu kemudian, mereka berhasil mengumpulkan beberapa koleksi unik. Akan tetapi, Michael belum puas dengan apa yang mereka telah raih. Nah, karena itulah, ia pun berinisiatif untuk pergi ke wilayah di mana suku Asmat berada. Ia mendatangi mereka yang tinggal di atas perahu khas negara tersebut. Konon, suku Asmat ini dikenal sebagai kanibal, yaitu memakan daging manusia. Lalu, apakah Michael tahu dengan desas-desus kabar tersebut bahwa suku Asmat ini adalah seorang kanibal? Ya, Michael telah mendengar dan mengetahui semua cerita dari suku Asmat ini, termasuk juga tentang info mereka adalah seorang kanibal. Namun di sini Michael tidak menghiraukan desas-desus berita tersebut, dan Michael beranggapan bahwa desas-desus tersebut adalah receh dan tidak berguna. Dalam perjalanan ke pulau yang dituju, sampan yang ditunggangi Michael dan kawan-kawan yang berekspedisi ke sana mengalami kecelakaan, yaitu sampan mereka terbalik. Nah, karena sampan ini terbalik, semua orang memutuskan untuk kembali ke tempat semula, kecuali Michael Rockefeller yang masih melaksanakan perjalanan dan melanjutkan perjalanan ke pulau tersebut. Ditambah lagi, Michael nekat untuk terjun ke air terjun dan berenang menuju pulau tersebut. Nah, setelah peristiwa inilah dikabarkan Michael ini hilang dan tidak diketahui kabar keberadaannya. Banyak juga orang berpikir bahwa Michael ini dimakan buaya atau tenggelam. Namun, ada beberapa juga pendapat bahwa Michael ini tertangkap oleh suku Asmat dan Michael ini dibunuh dan menjadi santapan oleh suku Asmat tersebut. Selanjutnya ada kisah dari Amelia Earhart, di mana Amelia Earhart ini adalah seorang wanita penulis dan perintis penerbangan, dan dia juga adalah seorang pilot perempuan pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik pada tahun 1928. Singkat cerita, pada tanggal 2 Juli 1937, Amelia memutuskan untuk melakukan tur keliling dunia bersama sang navigator yang bernama Fred Nonan. Dia berhasil menjalankan pesawat yang dikendalikannya ke Pulau Howland dari Lee, Papua Nugini, dan keduanya masih harus terbang sejauh 11.000 km sebelum sampai di target terakhir mereka, yaitu Pasifik. Namun, selang beberapa waktu, pesawat Amelia Earhart mendadak dilaporkan hilang. Menurut para ahli, hal tersebut diakibatkan oleh kondisi cuaca yang sangat buruk pada saat itu. Pesawatnya juga kehabisan bensin dan radio tidak berfungsi dengan baik. Setelah pesawat tersebut dinyatakan hilang, lalu pencarian pun langsung dilakukan pada saat itu juga. Hingga pencarian bangkai pesawat dan tubuh mereka berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Tapi hasil yang didapat tetap nihil dan mereka tidak ditemukan sama sekali. Lalu selang beberapa waktu muncullah beberapa teori-teori konspirasi tentang apa yang terjadi kepada Amelia. Sampai beberapa orang berpendapat bahwa Jepang telah menculiknya. Akan tetapi seorang peneliti yang berasal dari Tensei University berpikir bahwa kerangka manusia yang ditemukan pada tahun 1940 kemungkinan besar adalah Amelia. Anthony de Saint-Exupéry adalah seorang penulis, penyair, dan film Prancis yang sangat terkenal. Lalu pada tanggal 31 Juli 1944, ia mengemudikan sebuah pesawat milik maskapai Prancis. Pada saat itu, Anthony harus melakukan pemotretan aero di dekat Alphen. Namun pesawat yang ia kendarai tidak pernah kembali ke bandara dan dinyatakan hilang. Selama beberapa dekade, banyak sekali teori mistik tentang apa yang terjadi pada Anthony. Pada tanggal 7 September 1998, Kapten kapal Horizon menemukan sebuah gelang di dasar laut Mediterania dengan nama penulis dan nama istri yang tertera di dalam gelang tersebut.
Dan pada tahun 2000, para peneliti yang masih berharap menemukan kebenaran tentang hilangnya Anton mencoba menghubungi Horst Rivers, seorang pilot asal Jerman yang ternyata menembak jatuh pesawat yang dinaiki Anton tersebut. Menurut Rivers, pada tanggal 31 Juli 1994, dia melihat pesawat yang senada dengan warna bendera Prancis, dan ia pun memutuskan untuk menyerang pesawat tersebut. Rivers melihat pesawat yang ia serang jatuh ke dasar laut dan tidak mengetahui siapa pilot yang mengendarai pesawat tersebut. Mantan pilot asal Jerman itu juga mengatakan bahwa ia sangat menyukai buku-buku Anthony, dan jika ia tahu bahwa pilot yang mengendalikan pesawat tersebut adalah Anthony, maka ia berkata ia tidak akan pernah menyerang pesawat tersebut pada saat itu. Oke, mungkin itu saja video pada konten kali ini. Semoga kalian suka dengan konten seperti ini, dan silakan jika kalian ada pendapat dan juga ada kisah-kisah menarik, silakan kalian sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Gue Desa Putra, thanks for watching, peace.